Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Anggita Melati Putri dan dengan dua rekan saya, Dewi Anggreni dan juga Sinditia Fitri. Di podcast ini kami hadir untuk berbagi ilmu kepada kalian semua. Di sini kami akan menganalisis nilai-nilai filosofi pada konsep matematika. Nah, konsep matematika yang kami analisis ini ialah barisan dan deret aritmatika. Selain untuk berbagi ilmu, tujuan podcast ini ialah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Oke, langsung saja ya ke pembahasannya. Nah, sebenarnya apa sih definisi dari barisan dan deret aritmatika itu? Serta bagaimana ya rumus menghitung barisan dan deret aritmatika itu? Boleh dia dari Dewi terlebih dahulu. Ya Anggita, jadi barisan aritmatika dapat diartikan sebagai susunan bilangan yang real dan membentuk pola tertentu. Sedangkan deret aritmatika adalah sebuah penjumlahan dari barisan aritmatika. Nah, adapun cara menghitung deret aritmatika yaitu dengan menggunakan rumus Sn sama dengan n per 2 dikali 2a plus n min 1 dikali b. Sn di sini sebagai jumlah suku Pn, B-nya beda dan A-nya adalah suku pertama. Jadi seperti itu Anggita. Mungkin nanti Sinditia akan menjelaskannya dengan lebih rinci. Silakan Sinditia. Ya Dewi, jadi barisan aritmatika merupakan suatu barisan yang memiliki selisih yang sama antara dua suku-suku yang berdekatan. Selisih yang sama ini dinamakan dengan bedanya atau disimbolkan dengan huruf B. Misal ada barisan U1, U2, U3, U4, dan seterusnya, maka untuk mencari nilai bedanya, yaitu dengan rumus B sama dengan U2 dikurang U1, atau U4 dikurang U3 sama dengan UN. Adapun untuk mencari suku ke N, yaitu dengan rumus UN sama dengan A ditambah dalam kurung N-1 dikali B. A sebagai suku pertama, B sebagai bedanya, dan UN sebagai suku ke N-nya. Sedangkan deret aritmatika adalah jumlahan dari suku-suku pada barisan aritmatika. Jumlahan yang dimaksud adalah penjumlahan untuk beberapa suku berhingga, atau N sebagai suku pertama. Simbol yang digunakan yaitu Sn yang artinya jumlah N suku pertama. Misalkan S1 sama dengan U1 jumlah 1 suku pertama. S2 sama dengan U1 ditambah U2 atau jumlah 2 suku pertama. S3 sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 atau jumlah 3 suku pertama. Kemudian S4 sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 atau jumlah 4 suku pertama, dan seterusnya. Lalu bagaimana jika yang dijumlahkan sukunya banyak sekali? Maka kita dapat menggunakan rumusnya secara langsung. Jika yang diketahui adalah suku pertama atau U1 dan suku terakhirnya atau UN, maka rumusnya adalah Sn sama dengan n per 2 dikali U1 ditambah UN. Kemudian jika yang diketahui adalah suku pertama atau U1 sama dengan A dan bedanya atau B, maka rumusnya menjadi Sn sama dengan n per 2 dikali 2A dalam kurung n-1 dikali B. Selanjutnya, jika yang diketahui adalah banyak suku atau n suku dan suku tengahnya atau UT, maka hal pertama yang harus kita ketahui adalah rumus mencari suku tengah atau UT sama dengan U1 ditambah UN dibagi 2. Sehingga rumusnya menjadi Sn sama dengan n per 2 dikali U1 ditambah UN sama dengan n dikali U1 ditambah UN dibagi 2 sama dengan n dikali UT. Sehingga rumusnya menjadi Sn sama dengan n dikali UT. Ketiga rumus tersebut ternyata memberikan hasil yang sama,
Dan ketika kita tidak ingin mengingat ketiga rumus tersebut, maka cukup saja kita ingat rumus yang kedua, yaitu di mana Sn sama dengan N/2 dikali 2A ditambah dalam kurung N-1 dikali B. Begitu Anggita dan Dewi. Setelah apa yang dikatakan oleh Cynthia dan Dewi, terlihat jelas bahwa yang membedakan barisan dan deret aritmatika itu, kalau barisan aritmatika adalah kumpulan bilangan yang antara bilangan satu dengan bilangan di depannya memiliki selisih yang tetap yang disebut beda. Sedangkan deret aritmatika adalah jumlah dari suatu barisan aritmatika. Jadi barisan aritmatika itu menggunakan tanda koma di antara satu bilangan ke bilangan lainnya. Contohnya 1, 3, 5, 7, 9. Sedangkan deret aritmatika itu menggunakan tanda plus atau tambah di antara satu bilangan ke bilangan lainnya. Contohnya 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9. Setelah mengetahui rumus deret aritmatika, terbayang tidak jika tidak ada rumus tersebut? Pasti membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengetahui hasil penjumlahan dari suatu barisan aritmatika tersebut. Nah, pertanyaannya nih, apakah di antara kalian ada yang mengetahui siapa yang menciptakan cara untuk menghitung deret aritmatika? Boleh deh dari Dewi terlebih dahulu. Iya Anggita, jadi yang menciptakan cara untuk menghitung deret aritmatika yaitu seorang matematikawan besar, yakni Carl Friedrich Gauss. Jadi ceritanya dulu ketika Gauss berusia 10 tahun, ia telah membuat gurunya terkagum-kagum dengan memberikan rumus untuk menghitung jumlah suatu deret aritmatika berupa perhitungan deret 1 hingga 100. Jadi pada masa kecilnya itu di sekolah dasar, seorang guru meminta para peserta didiknya menjumlahkan 100 bilangan besar yang merupakan suku-suku berurutan dalam barisan aritmatika. Pertamanya, alasan guru itu memberikan soal tersebut mengharapkan supaya sang guru tak perlu mengajar. Suasana kelas tenang dan dapat beristirahat. Sang guru yakin bahwa untuk menyelesaikan soal tersebut perlu waktu yang sangat lama. Namun, ternyata Gauss berhasil memecahkan soal tersebut dalam waktu beberapa detik. Nah, untuk cara bagaimana Gauss bisa memecahkan soal itu dengan cepat, boleh silahkan Sin diceritakan bagaimana caranya. Baik Dewi, jadi Gauss memecahkan soal ini dengan cara memisalkan hasil penjumlahan sebagai sebuah peubah dan menggunakan sifat komutatif operasi penjumlahan dengan membalik urutan penjumlahan dari 100 menuju 1, kemudian menjumlahkan kedua bentuk pemisalan. Dan dari cara tersebut diperoleh penjumlahan berulang bilangan 101 sebanyak 100 kali. Kira-kira jawabannya seperti ini, di mana S sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya ditambah 100, S sama dengan 100 ditambah 99 ditambah 98 ditambah seterusnya ditambah 1, kemudian 2S sama dengan 101 ditambah 101 ditambah 101 ditambah seterusnya ditambah 101. Penjumlahan berulang bilangan 101 sebanyak 100 kali bisa disederhanakan sebagai operasi perkalian bilangan 100 dengan 101, sehingga dapat ditulis menjadi 2S sama dengan 100 dikali 101. 2S sama dengan 10.100. Maka S sama dengan 10.100 dibagi 2. Maka S sama dengan 5.050. Begitu Dewi. Wah, hebat sekali ya Gauss, di usianya 10 tahun sudah bisa menciptakan bagaimana cara untuk menghitung deret aritmatika. Oke, setelah mengetahui definisi barisan dan deret aritmatika, lalu mengetahui rumus menghitungnya, lalu mengetahui yang menciptakan rumusnya. Nah, sekarang nih pertanyaannya, bagaimana sih penerapan barisan dan deret aritmatika? Serta bagaimana cara pemecahan masalahnya dalam kehidupan sehari-hari? Boleh deh dari Dewi terlebih dahulu. Oke Anggita, jadi dalam kehidupan sehari-hari memang kita sering dihadapkan pada masalah nyata
yang model matematikanya dapat diterjemahkan dalam bentuk barisan aritmatika. Pertama-tama, kita harus mampu mengidentifikasi bahwa karakteristik masalah yang akan diselesaikan mempunyai model matematika berbentuk barisan. Nah, setelah masalah nyata itu teridentifikasi, pemecahan masalah selanjutnya dikerjakan dengan langkah-langkah. Yang pertama, nyatakan besaran yang ada dalam suatu masalah sebagai variabel dalam barisan aritmatika. Nah, variabel-variabel ini dilambangkan dengan huruf-huruf, misalnya A sebagai suku pertama dan B sebagai suku beda. Lalu yang kedua, rumusan barisan yang merupakan model matematika dari masalah. Dan yang ketiga, tentukan penyelesaian dari model matematika yang diperoleh dari langkah kedua. Dan yang terakhir, tafsirkan hasil yang diperoleh terhadap masalah semula. Oke, agar lebih paham, saya ada suatu permasalahan di sini. Sebagai contoh, pada bulan Januari, saya menabung sebesar 150.000. Pada bulan berikutnya, saya menabung sebesar 300.000, 450.000, 600.000, demikian seterusnya sampai bulan Desember. Nah, pertanyaannya, berapa besar saya menabung pada bulan Juli dan Desember? Nah, permasalahan ini dapat kita selesaikan dengan rumus mencari suku ke N, yaitu UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Berarti sebelumnya kita harus mengetahui suku pertama dan bedanya. Oke, dari soal tadi kita dapat mengetahui bahwa suku pertamanya yaitu 150.000 karena itu jumlah uang pada saat saya menabung di bulan pertama. Lalu setelah itu kita cari bedanya dengan cara mengurangkan suku kedua dengan suku pertama atau mengurangkan besarnya uang yang saya tabung pada bulan Februari dengan bulan Januari, yakni 300.000 dikurang 150.000, hasilnya 150.000. Setelah mengetahui suku pertama dan bedanya, langkah selanjutnya yakni memasukkannya ke dalam rumus. Nah, berarti bulan Juli berarti suku ke-7 dan bulan Desember berarti suku ke-12. Masukkan ke dalam rumus, U7 sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Tadi kan A-nya sudah diketahui, B-nya sudah diketahui. Nah, tinggal dihitung, nanti akan ketemu hasilnya bahwa U7-nya adalah 1.050.000. Begitupun U12-nya, masukkan ke dalam rumus dan nanti akan ketahuan hasilnya yakni 1.800.000. Jadi kesimpulannya, saya menabung sebesar 1.050.000 pada bulan Juli dan sebesar 1.800.000 pada bulan Desember. Pasti bingung kan ya? Oke deh, mungkin Cynthia akan menjelaskannya dengan lebih sederhana agar mudah dipahami juga. Silahkan Cynthia. Iya Dewi, jadi saya punya satu permasalahan. Jadi ceritanya saya punya seutas tali rapia yang dipotong menjadi 6 bagian membentuk barisan aritmatika. Nah, tali terpendeknya itu 6 cm dan yang terpanjangnya 36 cm. Pertanyaannya, panjang tali rapia semula adalah? Nah, jadi untuk memecahkan persoalan ini, langkah pertama adalah kita harus mengetahui apa yang diketahui pada soal. Pada soal diketahui banyak potongan tali rapia atau banyak suku dengan simbol N sebanyak 6, maka N sama dengan 6. Kemudian panjang tali terpendeknya yaitu 6 cm atau suku pertama dengan simbol U1 yaitu U1 sama dengan 6 cm. Kemudian panjang tali terpanjangnya yaitu U6 sama dengan 36 cm. Yang ditanyakan adalah panjang tali rapia semula. Nah, panjang rapia semula itu sama dengan jumlah seluruh panjang potongan tali. Pada soal tali rapia tersebut dipotong sebanyak 6 bagian, maka yang ditanyakan adalah S6. Nah, dari soal ini rumus yang kita gunakan yaitu Sn sama dengan N/2 dikali N1 ditambah UN. Selanjutnya substitusikan sehingga menjadi S6 sama dengan N/2 dikali N ditambah 36. Kemudian S6 sama dengan 3 dikali 42 sama dengan 126.
Dengan demikian, panjang tali rafia semula yaitu 126 cm. Begitu Dewi. Ah iya, saya paham. Wah, berarti dengan adanya rumus deret aritmatika itu sangat bermanfaat ya. Salah satunya kita dapat mengetahui panjang tali rafia semula. Oke, selain itu nih, apa sih manfaat mempelajari barisan dan deret aritmatika itu? Boleh deh dari Cynthia terlebih dahulu. Iya Anggita, jadi manfaatnya adalah untuk menghitung modal akhir dan cicilan menggunakan prinsip bunga tunggal. Kemudian untuk memprediksi biaya pengeluaran, pemasukan, keuntungan, dan kerugian. Jadi bisa mengetahui alur perkembangan perusahaan dari setiap waktunya. Bukan begitu Dewi? Iya begitu Cynthia. Dengan memahami barisan dan deret aritmatika, para pedagang di pasar juga bisa memprediksi skala keuntungan dan kerugian. Begitu juga dengan petani, bisa menghitung skala keuntungan dan kerugian dari jumlah total panenan dengan perbandingan harga di pasaran. Oh, jadi begitu. Oke nih, pertanyaan terakhir dari saya yang tentunya ditunggu-tunggu oleh para penonton, yaitu apa sih sebenarnya nilai-nilai filosofi yang ada pada konsep deret aritmatika? Boleh deh dari Dewi terlebih dahulu. Nilai-nilai filosofi pada deret aritmatika. Oke Anggita, menurut saya jika ada suatu deret, yakni 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan seterusnya, jika dikaitkan dengan cara seseorang mencapai tujuan dan cita-cita, itu adalah langkah-langkah yang maju dan mengalami peningkatan. Merekalah orang-orang yang persistensinya tinggi, tidak hanya bekerja keras, tapi juga bekerja cerdas. Tujuan mereka akan tercapai karena prinsip mereka hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Makanya deret aritmatikanya itu bertambah dari bilangan 1 ke bilangan lainnya. Ada juga deret aritmatika yang seperti ini, 1 ditambah 1 ditambah 1, terus 1 gitu. Ini juga seseorang yang persistensinya juga tinggi. Mereka juga bisa dikatakan orang-orang yang bekerja keras. Namun, mereka hanya bekerja keras, langkah yang tanpa disertai kerja cerdas. Melangkah setiap hari, perlahan tapi pasti. Jadi, setiap bilangannya tidak bertambah, melainkan tetap. Jadi, seperti itu menurut saya. Bagaimana dengan pendapat Cynthia? Iya Dew, terus ada kan deret yang seperti ini, 1 ditambah 0, ditambah 1 ditambah 0, ditambah seterusnya, ditambah 1. Nah, filosofi deret yang seperti ini jika dikaitkan dengan seseorang untuk mencapai tujuan dan cita-citanya, yaitu mereka yang melangkah, namun langkahnya itu kadang terhenti. Terhenti di sini karena sering menunda-nunda apa yang seharusnya ia lakukan untuk mencapai tujuan atau cita-citanya itu. Kemudian ada juga deret yang seperti ini, 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah seterusnya ditambah 0. Nah, deret yang seperti ini adalah dia yang memiliki cita-cita dan tujuan tapi tidak mempunyai usaha. Nah, tentu saja mereka yang seperti ini tidak akan pernah mencapai tujuannya, karena bilangan 0 ditambah dengan seberapapun banyaknya 0 hanya akan menghasilkan angka 0. Mengharapkan angka 1 saja jika masih ditambahkan dengan 0, maka peluangnya adalah 0%. Begitu Dewi, Anggita. Setelah mendengar nilai-nilai filosofi dari Dewi dan Cynthia, dapat disimpulkan bahwa jika ingin tujuan dan cita-cita kita tercapai, kita harus melangkah seperti deret aritmatika yang seperti 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 dan seterusnya sampai tak terhingga. Selalu bertambah dari bilangan 1 ke bilangan lainnya. Maka dari itu hari ini harus lebih baik dari kemarin. Wah, keren ya ternyata nilai-nilai filosofi yang ada pada barisan dan deret aritmatika. Jadi, itulah nilai-nilai filosofi pada barisan dan deret aritmatika. Menarik bukan? Wah, tidak terasa ya kita sudah di penghujung acara ini. Semoga podcast ini dapat bermanfaat ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda untuk mendengarkan dan menonton podcast ini. Kurang lebihnya saya dan 2 rekan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.